Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa ada bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar pagi hari ini kita arahkan setiap hati kita menyembah Tuhan. Sebab saya percaya besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang Kau curahkan hari demi hari Tuhan. Hingga sampai hari ini kami bisa berdiri, kami bisa ada, dan biar hidup kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Perbaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Biar ini menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan
bawa sembah kami. Ya Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian cukup bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Hati kami memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Biarlah ku menyembahmu dengan apa yang ku punya. Yesus, membawa pujian kami, membawa sembah kami. Kau hadir Tuhan, Kau hadir. Itu lebih dari cukup. Kau Allah dan Tuhanku, Raja dan Bapakku. Yesus, sepanjang hidupku kasih setiamu menuntunku. Terima kasih Tuhan, Kau yang besar di dalamku. Kau besar, Kau ajaib, kehadiranmu, jadi bukti kemurahanmu Yesus. Sebab tak dapat berjalan tanpa hadirmu Tuhan. Yesus tak dapat kami berjalan tanpamu Tuhan. Yesus, ya Yesus, Kau ingatkan kami pagi hari ini Tuhan, bahwa hanya Yesus yang kami perlu dalam hidup kami, bahwa hadir-Mu lebih dari cukup di hidup kami Tuhan. Hadir-Mu lebih dari cukup untuk membuat kami kuat, untuk menguatkan kami. Badai boleh ada, hidup boleh penuh masalah, tapi bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak kami pikirkan Tuhan sediakan, bahkan lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jalan
menjagai dan memelihara setiap hidup kita. Biar pujian ini menjadi iman, bahwa sekalipun kelihatannya tidak mungkin, sekalipun kelihatannya mustahil, tapi kita punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam setiap hidup kita, yang mungkin tidak kita pikirkan. Tapi Dia Tuhan yang tahu, bahkan lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita. Pakai hari ini bawa hati, bawa pikiran, bawa hidup, datang di pelataran Tuhan, sebab hanya di bawah kaki Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami awali dengan menyanyikan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kau yang membuka jalan, hanya Engkaulah jawaban.
Sepanjang hidup kami rasakan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah hilang dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Biar doa ini sampai kepadamu Tuhan, dan Kau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan di dalam hidup kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kesetiaan-Mu terbukti bagi kami. Bahkan sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati semua karena anugerah Tuhan. Dan itu kami bersyukur untuk semuanya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu hadir, menjaga, memelihara hidup kami, menyertai, dan kami perkatakan Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami mau berdoa untuk generasi muda yang ada di Efrata, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada Pro-M. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberkati mereka. Mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di Efrata Tuhan. Biar mereka menjadi generasi muda yang memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bertanggung jawab atas hidup mereka, memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para generasi muda yang ada, anak-anak muda yang ada di Efrata, yang mungkin hari-hari ini belum bergereja, belum berkomsel. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan, kami mau jangkau mereka dengan doa. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka, menggerakkan hati mereka supaya mereka menemukan kasih Tuhan lewat gereja Efrata, dan jiwa-jiwa boleh berdatangan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk pergaulan anak-anak muda yang ada, masa depan mereka, sekolah mereka, keluarga, kuliah, pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati, dan yang terbaik Tuhan kerjakan, sediakan untuk anak-anak muda yang ada di Efrata. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat Efrata dari sekolah minggu sampai kepada orang dewasa, biar hidup mereka makin bertumbuh, makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semoga pagi hari ini semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh daripada Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui Kolose 2 ayat 7. Firman Tuhan ini memberikan tiga metafora yang penting bagi kehidupan kita saat ini, kehidupan iman kita juga, kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah berakar, dibangun, dan melimpah dalam Kristus. Ayat ini bukan hanya sekedar nasihat rohani, melainkan kunci kita untuk bertahan di tengah badai kehidupan sekarang. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini Paulus yang mengajarkan kita untuk kita berakar dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh di atas Dia, kita melimpahkan syukur atas segala sesuatunya. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Kenapa kita harus berakar dan dibangun dan bertambah teguh dan melimpah syukur di atas Kristus? Seperti di ayat Kolose 2 ayat 7 terjemahan lain di firman Allah yang hidup, saya akan bacakan. Hendaklah saudara berakar dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Di sini Paulus di terjemahan
Firman Allah yang hidup mengatakan kalau kita berakar dalam Dia, kita memperoleh kekuatan dari Kristus. Kalau tidak berakar dalam Kristus, kita tidak memperoleh kekuatan dari Kristus. Lalu berusahalah agar terus-menerus tumbuh dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Jadi, sudah kita berakar dalam Dia, kita pasti memperoleh kekuatan daripada Dia. Untuk kita membangun di atas Dia, kita pasti memperoleh kelimpahan syukur daripada Dia. Kita akan belajar 3 poin dari ayat ini. Yang pertama adalah berakar. Paulus ini mengajarkan menggunakan kata berakar. Dalam bahasa aslinya itu adalah erizomeneu, berbentuk pasif dan menyatakan suatu kondisi yang sudah terjadi. Di sini Paulus mengatakan ini sudah terjadi. Menggunakan kata yang sudah terjadi berarti Tuhan telah mengakarkan kita dalam Kristus. Berarti kita sudah diakarkan oleh Kristus. Melalui apa? Melalui karya Allah, melalui karya Kristus. Jadi semuanya ini adalah karya Kristus. Apa sih fungsi akar? Fungsi akar itu adalah untuk alat vital untuk pohon untuk bertahan hidup. Dia mencari air, mencari nutrisi untuk perkembangan pohon. Kalau dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai akar yang kuat, kita tidak bisa mencari nutrisi dan air tersebut untuk kehidupan rohani kita. Seperti pohon kalau tidak dikasih air, tidak dikasih nutrisi, dia akan mati. Seperti kehidupan rohani kita, kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan oleh doa kita, kita akan mati rohani kita. Kita akan belajar dari pohon bambu. Ada jenis pohon bambu yang ditanam selama 4-5 tahun pertama tidak menunjukkan pertumbuhan ke atas yang signifikan. Tapi di masa itulah akarnya menjalar sangat luas dalamnya di dalam tanah. Setelah akarnya kuat, dalam hitungan minggu ia bisa menjulang tinggi sampai puluhan meter. Tanpa masa itu, bambu tidak akan sanggup untuk menopang tingginya pohon tersebut dan beratnya pada saat angin badai menerpa. Demikianlah hidup kita. Kalau kita di masa bersama Tuhan, kita tidak mengakar kuat di dalam Tuhan, kita pada saat dunia sedang kacau, kita akan goyah. Kita tidak akan kuat, kita akan roboh. Kita harus seperti pohon bambu yang kita akan berakar terus berakar sebelum kita menjulang naik. Kalau kita naik dulu sebelum berakar, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Pertanyaannya, di mana akar hidup kita saat ini? Apakah di dalam Kristus atau di tempat lain? Seperti kekayaan kita, jabatan kita, popularitas kita, pelayanan kita. Akar yang kuat tidak terbentuk dalam seminar atau KKR selama 2 jam 3 jam, tetapi akar yang kuat tumbuh pada saat kita setiap harinya kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Lalu kita tidak iri dengan tanaman yang cepat tumbuh. Seperti pohon toge, dia sehari, 2 hari, 3 hari sudah tumbuh. Beda dengan tanaman bambu. Tanaman bambu menunggu sampai 4-5 tahun baru bisa tumbuh.
Tetapi pohon toge tidak akan kuat menerima badai, dia akan tersapu oleh badai. Beda dengan pohon bambu, dia diterpai apapun, terbaik badai, topan, angin, puting beliung, dia masih kuat karena memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Kita harus evaluasi akar kita supaya kita memiliki akar yang kuat seperti pohon bambu. Di saat masalah datang, pikiran dan hati kita pertama kali akan melari kepada Kristus, bukan kepada hal lain, bukan kepada dunia. Makanya di sini ditekankan oleh Paulus, kita harus berakar di dalam Kristus supaya kita diberikan kekuatan oleh Dia, oleh Kristus, supaya kita bisa menghadapi badai, kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, tidak mengenakan hidup kita, tetapi kita memiliki akar yang kuat dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah dibangun. Kata dibangun, Paulus menggunakan kata epokodomenoi, juga berbentuk pasif, berkelanjutan, proses yang terus menerus. Ini adalah gambaran fondasi sebuah rumah, seperti di ayat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Fondasi rumahnya di tepi pantai, yang dia di tepi pasir itu sama yang di berbatuan, berbeda. Begitulah hidup kita. Kalau kita membangun hidup kita di dasar yang salah, kita membangun hidup kita di fondasi yang salah, kita akan jatuh juga. Kita membangun rohani kita membangun fondasi kita karena orang lain, karena pekerjaan kita, karena pelayan kita, bukan karena Kristus, kita akan goyah. Seperti pohon ini, seperti rumah ini, rumah panggung yang di tepi pantai. Orang pesisir biasanya membangun rumah kalau di tepi pantai itu adalah rumah panggung. Supaya apa? Supaya bisa kuat. Karena apa? Mereka mencari sampai ke batu karang, yang lewati pasir sampai ke batu karang. Kalau dia cuma di pasir aja, seperti di Matius 7 tadi, itu akan jatuh, akan rubuh rumahnya pada saat ombaknya datang. Jadi kita tidak boleh mengandalkan pasir, tapi kita harus mengandalkan batu karang. Karena pasir bisa berubah, tetapi batu karang tidak berubah. Dunia bisa berubah, tetapi Yesus tidak berubah. Kita harus berakar dalam Kristus, jangan berakar dalam dunia. Kita harus tumbuh dalam Kristus, jangan tumbuh dalam dunia. Kita harus punya fondasi dalam Kristus, jangan fondasi dalam dunia. Ada satu lagi, seperti menara Pisa. Menara Pisa ini adalah ilustrasi yang sempurna. Bangunannya megah, sangat terkenal, dan tujuan wisata dunia. Tapi sejarahnya, arsiteknya itu tidak memperhitungkan fondasi di tanah yang lunak. Dia tidak memperhitungkan fondasi yang benar. Akibatnya apa? Menara itu miring dan nyaris roboh. Untuk merestorasi ini memerlukan proyek yang besar-besar, puluhan tahun untuk menstabilkannya, tetapi tetap miring juga. Kebanyakan orang Kristen sekarang kelihatannya megah di luar, kelihatannya wah di luar, tetapi karakternya nol, karakternya lemah, sehingga hidupnya miring, integritasnya bengkok, keluarganya timpang. Jangan bangun menara Pisa, bangunlah hidup di atas Kristus.
Jangan kita membangun kemewahan, jangan membangun kemegahan. Bangunlah di dalam Kristus. Kristus itu fondasi, bukan cuman atap hiasan, bukan cuman pernak-pernik berlaka. Kebanyakan orang Kristen cuman memakai kalung salib, membanyak ating salib, menggunakan wallpaper ayat Alkitab, tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Tidak memiliki fondasi yang kuat. Nilai-nilai Kristus sekarang kalah dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan teman-teman, dengan pasangan, dengan keuangan. Kita kalah dengan itu. Kita rata-rata sekarang membangun fondasi dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, dengan popularitas kita. Kita tidak membangun dalam Kristus. Jadi jadikanlah Kristus sebagai fondasi. Lalu jangan membangun dengan bahan tiruan. Bangunlah bangunan dengan bahan yang ada dalam Kristus. Kita harus membangun dengan Kristus kehidupan kita. Kita harus menggunakan bahan seperti kejujuran, kesetiaan, dan kasih. Jangan kita membangun dengan kekayaan kita, membangun dengan jabatan kita, membangun dengan teman-teman kita. Kita membangun dengan pelayanan kita. Kehidupan rohani kita akan hancur, kehidupan rohani kita akan lenyap kalau kita membangun dengan duniawi. Kita harus membangun dengan Kristus. Lalu segala sesuatu pasti ada proses. Kita membangun rohani kita membangun kehidupan kita, itu memiliki proses. Rumah tidak dibangun dalam sehari saja, dalam sekejap mata. Tetapi ada suara berisik, palu diketuk, gergaji dipotong. Proses dibangun oleh Tuhan kadang menyakitkan, lewat teguran, kegagalan, bahkan kehilangan. Jangan menyerah, itu bagian konstruksinya, agar bangunan hidup kita kuat kokoh dalam Dia. Lalu poin yang ketiga, hati melimpah dengan syukur. Melimpah itu sama dengan luapan yang tak terbendung. Hidup kita, kalau kita sudah berakar dan dibangun dalam Kristus, berkat Tuhan pasti terus mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita sampai melimpah, sampai meluap. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Syukur yang melimpah selalu tumpah dalam bentuk kata-kata pujian, perbuatan baik, dan kemurahan hati. Seperti contoh air ini. Kalau kita taruh air, atau kita taruh gelas di bawah keran yang menyala, pasti air akan meluap-meluap. Begitulah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dalam Kristus, berkat Tuhan akan mengalir terus. Berkat Tuhan akan mengalir terus dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kerannya Tuhan. Hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Lalu kelimpahan kita akan memenuhi sekelilingnya. Berkat kita memberikan berkat kepada orang lain juga. Kalau kita hidup berakar seperti tadi kalau kita hidup berakar dan dibangun dalam Kristus, kita akan memiliki berkat yang melimpah dan kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Lalu masih ingat kisah ini, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Hanya satu yang kembali bersyukur.
dan ia adalah orang Samaria, orang yang dianggap paling tidak layak. Yesus tidak hanya menyembuhkannya secara fisik, tapi berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kesembuhan fisik diterima 9 orang lain, tetapi jiwa diterima oleh si pribadi yang bersyukur. Syukur bukan respon ringan, bukan. Syukur itu adalah keselamatan yang lebih dalam. Syukur itu bukan cuma kita respon, Tuhan aku mau ucap syukur. Bukan hanya respon kita ringan, tetapi syukur itu, Tuhan terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur Tuhan. Itu adalah sebuah respon yang sangat dalam. Jiwa kita yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ia adalah saluran keselamatan lebih dalam. Artinya hati yang melimpah syukur mengalami dimensi keselamatan yang mungkin tidak dinikmati oleh orang yang sekedar menerima berkat tanpa mengakui sang pemberi. Banyak orang sekarang sudah diberi berkat, kadang tidak mengucap syukur pada Tuhan. Malah dia masih mengeluh. Padahal sudah diberikan nafas setiap harinya, masih bisa diberi makan, tapi masih banyak mengeluh, Tuhan kok hidupku kayak gini, Tuhan kok hidupku kayak gini. Tapi dia tidak mengucap syukur pada hari itu dia diberikan nafas oleh kehidupan, diberikan makan yang cukup oleh Tuhan. Dia hidupnya hanya mengeluh dan mengeluh. Kita harus hidup seperti orang Samaria ini. Dia bersyukur kepada Tuhan, walaupun banyak orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong, merasa yang apa yang diterimanya adalah hak dan hasil kekuatannya sendiri, bukan dari Tuhan. Kita jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Bersyukur adalah default mode dalam kehidupan kita. Seperti pengetahuan pabrik handphone, kita harus menjadi default mode kita adalah bersyukur. Bukan keluhan, gosip atau kritik. Latihlah ucapan syukur setiap hari. Setiap pagi sebelum kita bangun dari tempat tidur, sesudah kita melakukan aktivitas, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini. Lalu, walaupun di tengah sulit kita, walaupun kita sedang berduka, walaupun kita sedang mengalami suatu musibah, di suatu hal yang paling sulit pun kita harus tetap mengucap syukur. Karena Paulus juga menulis surat Kolose ini dari dalam penjara. Ayat ini bukan ditulis di dalam rumah mewah, di dalam tempat yang indah. Bersyukur di tengah sakit, gagal atau kehilangan bukan berarti kita munafik, tapi menyatakan iman bahwa fondasi kita bukan keadaan, tetapi karena Kristus. Kita bisa berkata, Tuhan situasi ini sakit, tapi aku bersyukur karena Engkau ada bersamaku, dan aku tahu Engkau sedang mengerjakan kebaikan. Kita harus belajar. Paulus menulis kitab ini dalam kondisi sulit. Dia tetap berucap syukur kepada Tuhan. Kita yang menerima surat ini, kita harus tetap lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kita harus sediakan setiap harinya buku jurnal kecil untuk kita tulisin apa yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita setiap harinya. Lalu kita di akhir tahun kita baca kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena kita akan takjub akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kadang kita juga lupa oleh kebaikan Tuhan. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, Kolose 2 ayat 7 mengingatkan bahwa hidup kita adalah kehidupan yang bertumbuh.
Akar menghujam ke bawah, bangunan menjulang ke atas, dan buah syukur melimpah ke segala arah. Jadi, kehidupan kita harus mengakar ke dalam tanah, lalu kita menjulang ke atas, lalu dari buah itu kita melimpah ke segala arah. Mari kita evaluasikan diri kita. Apakah akar kita menusuk dalam-dalam ke dalam tanah? Apakah akar kita menusuk dalam kekasih Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari? Atau kita hanya hidup di permukaan? Apakah yang kita bangun, karir kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, persahabatan kita benar-benar berdiri di atas pondasi Kristus, atau cuman pasir duniawi yang akan tergerus oleh masa? Apakah hati kita berlimpah dengan syukur yang tumpah menjadi berkat, atau malah kering dari penuh keluh kesah? Biarlah hidup kita bukan seperti menara miring Pisa yang indah tapi nyaris roboh, melainkan seperti pohon bambu yang akarnya kuat, menjulang kokoh dan memberi keteduhan bagi sekitar, karena kita melekat sepenuhnya kepada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kau baik, kami percaya Immanuel, Tuhan beserta, dan hidup kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Memberkati semua tim yang melayani hari ini, memberkati saudara Niko yang sudah menyampaikan firman, pakai untuk kemuliaan-Mu. Kiranya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan beserta, dan apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kami masuk dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.